Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kita minta rahmat Roh Kudus akan menuntun kita, berjalan bersama kita untuk terus membaharui diri. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Rasul Paulus di dalam bacaan pertama hari ini mengajak kita sekalian untuk selalu mengucap syukur atas begitu banyak berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan ucapan syukur yang tiada hentinya itu adalah satu tindakan iman yang berkenan kepada Allah. Hidup kita adalah satu ucapan syukur. Dan penginjil Lukas meminta kita hari ini untuk hidup selalu di dalam pengampunan, karena rahmat pengampunan yang diterima dari Allah yang penuh rahim itu akan membersihkan kita dari segala dosa dan kelemahan. Tetapi Allah tidak akan mengampuni orang yang menghujat Roh Kudus. Maka kita perlu belajar hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita bertanya, mengapa dosa melawan Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak terampuni? Mungkin ini menjadi pertanyaan klasik dari sekian banyak orang Kristiani ketika membaca teks hari ini, teks Injil hari ini, dan juga teks Injil paralel yang lain. Dosa melawan Roh Kudus itu sama dengan dosa melawan diri Allah. Bukan hanya pribadi ketiga dalam Trinitas, yakni Roh Kudus itu. Karena itu, melawan Allah itu adalah melawan sumber kasih yang mendatangkan keselamatan. Dosa melawan Roh Kudus sama dengan menolak rahmat yang paling luhur, yaitu pemberian diri Allah yang isinya adalah kasih. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah anugerah. Seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh anak manusia di depan para malaikat Allah. Injil Lukas bab 12 ayat 8. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita hidup setia di dalam iman akan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan mari hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita hidup di dalam pengampunan karena kita dikasihi oleh Allah. Dan setelah dikasihi oleh Allah, kita siap juga untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam pembaharuan diri terus menerus. Dengan usaha kita sendiri Bapak Ibu, rasa-rasanya kita tidak mampu. Bahkan mungkin kita tetap jatuh di dalam dosa yang sama. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kita minta rahmat Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita, berjalan bersama kita untuk terus membaharui diri. Karena di dalam Tuhan kita akan menemukan keselamatan. Di dalam Tuhan
dipimpin oleh Roh Kudus, kita betul-betul akan terus berjalan di jalan yang benar, karena terus mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.